Dan dengan caranya sendiri, Pak Jokowi berusaha mengelak dari tuduhan politik dinasti ini. Namun, akhirnya tuduhan itu dibuktikan dan disempurnakan oleh sang menantu, yakni Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Hai guys, kita bersama lagi untuk mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dulu, kalau mendengar apapun perkataan dari Amin Rais, saya dan mungkin teman-teman, ada yang merasa muak mendengarnya. Pasti ada yang sama dengan saya, mengomentari kelakuan Amin Rais dengan omelan-omelan ya. Misalnya bilang gini, ini orang maunya apa sih? Sudah tua, nggak tahu diri, dan lain sebagainya ya. Intinya kita menghujat balik kelakuan Amin Rais ini ya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang justru kebalikannya. Ketika Amin Rais mengatakan bahwa politik dinasti keluarga Jokowi itu merupakan puncak pengkhianatan reformasi. Bisakah kita menghujat pernyataan ini dengan segala kejadian yang terjadi di depan mata? Ya nggak bisa. No debat. Yang dikatakan Amin Rais itu 100% benar. Justru ketika Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua penjabat kepala daerah bersikap netral, disertai dengan ancaman bahwa yang tidak netral akan segera diganti. Kok malah yang gini, yang sekarang bikin kita muak ya? Setelah bertahun-tahun kita yakin bahwa Presiden Jokowi sudah bekerja keras, sudah membangun infrastruktur negara ini, hanya buat rakyat semata. Kok sekarang apapun yang dikatakan Pak Jokowi itu bikin muak ya? Sama saja ketika Presiden Jokowi menyebut demokrasi di Indonesia makin berkualitas. Dan juga ketika Presiden Jokowi memastikan bahwa pemilu akan berlangsung secara demokratis dan tidak mudah diintervensi. Saya langsung bilang dalam hati, masa sih? Ya bisa jadi mungkin maksud Pak Jokowi itu demokrasi di negara ini makin berkualitas buat keluarganya. Langsung muak loh saya mendengar pernyataan-pernyataan ini. Karena sangat bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Kaisang kalau bukan anak presiden tidak akan dijadikan ketua umum partai dalam waktu 2 hari. Ini logika aja ya. Gibran, kalau tanpa bantuan sang paman di MK, yang sudah dibuktikan oleh penyelidikan MK-MK, nggak bakal bisa jadi cawapres. Menurut Majelis Kehormatan MK, paman Gibran berupaya membujuk sesama rekan hakim untuk menentukan sikap dalam putusan karena alasan politik pribadinya. Belum lagi adanya intimidasi di lapangan. Baliho capres lain dicopot. Sudah ada 2 kantor PDIP di daerah yang tiba-tiba saja didatangi oleh aparat kepolisian tanpa koordinasi, tanpa alasan yang jelas. Kalau bukan intimidasi atau unjuk kekuatan, apalagi ini namanya? Kejadian di lapangan seperti itu. Presiden Jokowi malah menuduh banyak drama politik dimainkan oleh tentunya lawan dari kubu Prabowo ya. Wong beliau ngomongnya kan di sana. Lalu disusul dengan mengatakan bahwa demokrasi kita makin berkualitas. Ada saja ya pernyataan Presiden Jokowi selalu berusaha ngeles. Seakan yang merusak demokrasi itu partai nasionalis seperti PDIP, partainya sendiri. Seakan menutupi kenyataan bahwa yang jadi perusak demokrasi itu ya apa-apa yang terjadi di MK, di keluarganya sendiri. Gini ya, teman-teman, di dalam politik memang tidak ada yang abadi. Kawan bisa jadi lawan dan sebaliknya. Perubahan haluan itu masih bisa kita pahami. Dan itu memang wajar terjadi dalam politik. Gak cuma di Indonesia ya, itu masih wajar. Yang gak wajar dan merusak tatanan demokrasi adalah ketika ada praktek-praktek kolusi dan nepotisme. Ketika ada paman di MK yang membujuk hakim MK lainnya untuk menggolkan perkara yang memungkinkan keponakannya maju jadi cawapres. Kalau dalam bahasa pakar hukum ya, bahwa putusan MK itu janggal dan tidak terlepas dari suasana politis yang akhirnya menguntungkan ponakan ketua MK. Nah, selama ini dalam melukiskan politik dinasti yang sedang dijalankan oleh Pak Jokowi, kita selalu fokus pada 3 orang saja, paman, bapak, dan anak. Dan dengan caranya sendiri Pak Jokowi berusaha mengelak dari tuduhan politik dinasti ini.
Namun, akhirnya tuduhan itu dibuktikan dan disempurnakan oleh sang menantu, yakni Bobi Nasution, wali kota Medan. Mengapa saya sebut menyempurnakan? Karena Bobi mengulang dengan pas, menegaskan lagi cara-cara yang dipakai oleh satu keluarga ini dalam bermanuver politik. Strategi yang sama dimainkan oleh Bobi Nasution dalam waktu singkat ya, sekitar 2 minggu belakangan ini. Menjelang akhir bulan Oktober lalu, Bobi Nasution ditunjuk PDIP sebagai salah satu juru kampanye dan juru bicara untuk pemenangan pasangan Ganjar Mahfud. Penunjukan ini diterima oleh Bobi sambil menyatakan di depan awak media bahwa dirinya masih kader PDIP. Namun, selang beberapa hari pada tanggal 4 November, Sabtu lalu, Bobi dan para relawannya di Karo, Sumatera Utara malah menegaskan dukungan mereka pada pasangan Prabowo Gibran, bahwa dengan semangatnya Pak Jokowi mereka akan bergerak memenangkan Prabowo Gibran. Nah kan, mencela-mencele persis kayak Pak Jokowi dan Gibran. Deklarasi dukungan pada Prabowo itu menyebabkan Bobi dipanggil ke kantor PDIP di Jakarta. Di sana, Bobi mengatakan bahwa dukungannya pada Prabowo Gibran itu karena ada hubungan kekeluargaan. Di sini kan sudah jelas terungkap bahwa hubungan keluarga jadi yang utama di keluarga Jokowi. Semua berpusat di keluarga. Kalau dulu mereka ke PDIP karena Pak Jokowi ke PDIP, maka bisakah kita mengambil kesimpulan bahwa Pak Jokowi jugalah yang menentukan bahwa Gibran bergabung dengan kubu Prabowo? Bisa nggak kita ngomong gitu? Ini cerminan dari apa yang disampaikan Bobi ke PDIP. Tapi lucunya, sudah jelas mendukung Prabowo Gibran, Bobi malah meminta untuk diizinkan agar dia tetap menjadi kader PDIP. Heh, maksudnya gimana ini ya? Masih mau tetap di PDIP, tapi tidak mendukung capres PDIP, dan malah mendukung pasangan capres-cawapres dari koalisi partai lain. Maksudnya main dua kaki. Ya nggak bisa gitu dong ya. Enak bener, masih menikmati mesin politik PDIP di Medan, tapi dianya mendukung iparnya di partai lain. Apa yang diinginkan oleh Bobi Nasution ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi sendiri. Ngakunya netral, tapi kelihatan banget ya main dua kaki di PDIP sebagai presiden dan di kubu Prabowo sebagai pemberi restu ke anaknya. Kok jahat sih sama partai yang sudah membesarkan mereka ya? Seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Senin, ketemu sama PDIP. Lalu Rabunya, masih di Jakarta, Bobi malah menggelar deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran atas nama Barisan Pengusaha Pejuang. Pak Prabowo, bagi kami, Barisan Pengusaha Pejuang yang banyak di dalamnya ini adalah anak-anak muda, dan dari sosok Bapak lah kami bisa melihat bagaimana Pak Prabowo ini sangat peduli dan sangat mengakui bagaimana peran-peran anak muda yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Prabowo hari ini membuktikan bagaimana Mas Gibran, Pak Prabowo percaya untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Ini sangat luar biasa. Optimisme anak muda di Indonesia kedepannya akan bangkit dengan apa yang Bapak lakukan hari ini. Loh, ini gimana ya? Baru juga ketemu sama pengurus PDIP pusat, minta tetap jadi kader PDIP, nggak mau mundur. 2 hari kemudian malah memimpin deklarasi Prabowo Gibran di Jakarta. Oleh DPC PDIP Medan, Bobi disebut tidak punya etika dan integritas. Kenapa waktu ketemu sama PDIP di Jakarta nggak langsung aja mengundurkan diri? Dan yang paling memalukan adalah besoknya, hari Kamisnya ya, sesudah Bobi deklarasi mendukung Prabowo Gibran, besoknya Bobi kembali menyebut dirinya sebagai kader PDIP. Saya masih kader PDIP, begitu kata Bobi di depan para awak media. Ketika disinggung soal mengembalikan kartu tanda anggota KTA kepada PDIP, Bobi bilang, lihat saja nanti. Walah, ini plek-ketiplek persis banget sama strategi Gibran terhadap keanggotaannya sebagai kader PDIP. Nggak mau mengundurkan diri, maunya dipecat. Agar terlihat dianya yang dizolimi oleh PDIP. Padahal kenyataannya itu ya sebaliknya, justru merekalah yang sedang menzalimi PDIP. Ini strategi yang sudah diketahui oleh PDIP ya.
dan memang sengaja didiamkan saja oleh PDIP. Dalam arti tidak akan dikejar-kejar oleh PDIP. Dibiarkan terlihat wajah aslinya, terlihat kebusukannya di depan publik. Paling disentil-sentil dikit di media oleh PDIP ya, seperti yang disebut oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mengenai Bobi Nasution, Hasto menyebut bahwa orang bisa berubah karena kekuasaan politik. Kita pun paham bahwa sentilan ini sebenarnya paling kena ke Presiden Jokowi. Siapa yang bisa memaksa Prabowo memilih Gibran jadi cawapres ketimbang Erick Thohir? Gibran sendiri gitu. Saya nanya loh ini ya, siapa saja boleh menjawab pertanyaan ini. Nah, di sisi lain, saya duga ya, sebenarnya strategi yang serupa juga diterapkan oleh Presiden Jokowi terhadap PDIP. Dalam arti bahwa Pak Jokowi tidak akan mengganti menteri-menteri dari PDIP di dalam kabinetnya. Karena kalau diganti akan sangat kelihatan bahwa Jokowi dan keluarganya memang sedang menzolimi PDIP. PDIP akan dianggap sebagai korban dan mendapatkan simpati publik. Pak Jokowi pasti nggak mau seperti itu. Tanpa mengganti menteri-menteri PDIP saja, Gibran sudah banyak mendapat hujatan publik. Dibilang karbitan, disebut bocil ya, dan sekarang disebut sebagai cawapres boneka oleh para netizen. No debat ya, soalnya memang susah kalau mau membantahnya. Kembali ke Bobi. Bobi akhirnya menyempurnakan kenyataan bahwa ada langkah-langkah yang diambil oleh Pak Jokowi dan keluarga yang bisa sekali disebut sebagai membangun dinasti politik. Dari paman, bapak, anak, dan menantu sudah tidak terbantahkan. Mau membantah gimana lagi? Wong publik sudah melihat dengan nyata kok. Sudah pula ditegaskan dalam putusan MK-MK bahwa sang paman membujuk hakim lain, bahwa putusan MK sangat dipengaruhi oleh politik, oleh ambisi pribadi. Ambisi itu sih boleh-boleh aja ya, asal jangan sampai serakah. Iya nggak sih? Ambisi itu kan menunjang terwujudnya cita-cita. Kalau cita-citanya mulia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk penegakan hukum di Indonesia misalnya, lalu punya ambisi untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, seperti yang kita lihat dari pasangan Ganjar Mahfud ya, itu tentu boleh dong. Namun jika cita-citanya itu hanya berdam pada keluarganya sendiri, untuk kekuasaan keluarga, untuk kesejahteraan keluarga, maka ambisi yang muncul bakal kita pertanyakan. Ambisi itu tidak disertai dengan cita-cita yang mulia. Makanya etika saja dilanggar kan? Pertanyaannya, selain etika, apalagi yang akan dilanggar demi mewujudkan ambisi itu? Oke guys, kita pantau terus dengan awas, waras dan cerdas ya. Kura-kura memang juara.